yang ini nih kelihatan lebih kecil. Ini kalau nggak salah nih seusiaan sama yang ini nih, yang hitam putih itu. Dari segi tubuhnya juga kelihatan banget. Kalau saya melihat dari segi pertumbuhan entok itu, dilihat dari panjang lehernya. Lagi main air sambil mandi dan bersih-bersih paruhnya karena habis dikasih makan. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada pada sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah paginya sangat cerah sekali. Bagus, seneng ya kalau cuaca kayak gini. Tuh cuaca dari sinar matahari pagi menyorot ke kandang, tuh membuat si hewan ternak kita pada sehat-sehat, kelihatan tuh pada lincah-lincah. Apalagi habis dikasih makan tuh langsung senang banget main air, karena entok itu habitatnya lebih senang di air daripada main tanah kayak ayam. Kalau ayam kan suka ngoreh-ngoreh. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing bahwa dari segi pakan, mau pakan jelek atau pakan bagus, itu ternyata tidak terlalu signifikan dari segi pertumbuhannya, tergantung gimana kualitas indukan si entoknya. Terutama ini yang punya saya kan hasil dari kawin silang ternak entok lokal sama entok Rambon, tapi alhamdulillah dari segi pertumbuhannya cuma tidak merata. Ada yang kelihatan bagus, cepat pertumbuhannya, dan ada juga yang kesentet, yang kecil-kecil aja, nggak seperti entok-entok yang lainnya. Nah ini nih, ini yang putih, entok kayak tronton lokal, istilahnya kayak kayak Blitar, kayak tronton lokal. Soalnya lihat dari segi lehernya panjang tuh, kepalanya besar. Ini jantan sama yang ini nih, sama yang hitam tuh yang lari-lari itu. Emang sepintas kayak kelihatan seperti besar yang hitam, tapi setelah di lebih dekat lagi, ini yang putih lebih besar kelihatannya. Padahal dari segi pakannya juga saya hanya menggunakan untuk sekarang menggunakan pur sama nasi aking dicampur sama dedak. Cuma dikasih purnya sedikit saja. Cuma yang ini kan, yang tadinya dari pas waktu menetas juga sudah kita setting mau dijadikan indukan ke depannya. Makanya dari segi pakannya juga dikasih purnya total lumayan, hampir 2-3 mingguan lah kurang lebih. Dan setelah itu dikasih nasi aking sama pur saja, nggak dikasih dedak sama sekali. Baru akhir-akhir ini dikasih dedak karena sudah mulai besar juga, lumayan agak pemborosan dari segi pakannya. Ya karena ini baru, kalau nggak salah sekitar baru dua hari dikasih campuran dedak tuh, bekasnya nih pada kotor-kotor. Tapi mudah-mudahan tidak akan berpengaruh banyak kepada pertumbuhan si entoknya, soalnya sini juga masih dalam proses pertumbuhan dari segi tubuhnya. Nah ini kalau purnya, kalau saya menggunakan ya dari pas waktu menetas sampai sekarang tetap masih menggunakan pur 5-11 saja, soalnya kandungan dari nutrisinya sangat bagus sekali. Apalagi untuk anak entok yang baru menetas, kan ini disebut pur starter, jadi sangat bagus sekali kandungan nutrisinya. Apalagi dikasihkan kepada si entok-entok yang segede gini, nah tambah bagus lagi ini dari segi pertumbuhannya. Cuma dikasihnya cuma sedikit saja untuk campuran pakan, ya karena kan saya paling males kalau dari segi pakan itu dicampur-campur yang purnya beda-beda. Jadi pas waktu sekali beli pur, itu pur starter, sekalian bisa ngasih anak ayam, anak entok, dan sekalian untuk entok-entok yang pada gede-gede. Begitu pula ini nih si pelung yang lagi produksi juga, kita dicampurnya tetap pakai pur starter, pur 5-11, biar nggak repot juga pas waktu gonta-ganti pakan campurannya. Dan untuk dedaknya ini menggunakan dedak halus. Nah seperti ini tuh dedaknya, dedak halus. Cuma ini kebanyakan kayak
ini gak terlalu banyak bubuk-bubuk berasnya kalau dilihat sini tuh. Tapi pas waktu dikasih air itu kelihatan bekas sisa-sisa pecahan-pecahan berasnya. Jadi nggak semata-mata ini dari gabah saja, tapi ada campuran bubuk berasnya. Dan terbukti alhamdulillah untuk dari segi pertumbuhan si entoknya juga pada bagus-bagus, pada besar-besar tuh. Meskipun lokal kan, kalau biasanya lokal yang murni itu sangat pada kuntet-kuntet dari segi pertumbuhannya, bahkan kecil, kelihatan lebih kecil. Cuma meskipun begitu tidak akan maksimal 100%, ya ada aja jenis entok yang kelihatan dari segi pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Ya tuh, itu tuh. Nah, kalau ini sih kayaknya rata sih, cuma ada ini kan ada yang berbeda-beda usianya. Cuma yang itu yang kemarin ditangkap. Nah, yang itu tuh kelihatan agak sangat kuntet sekali, kecil dari tubuhnya juga. Tuh. Oh, yang ini nih kelihatan lebih kecil. Ini kalau nggak salah nih seusiaan sama yang ini nih, yang hitam putih. Tuh dari segi tubuhnya juga kelihatan banget. Kalau saya melihat dari segi pertumbuhan entok itu dilihat dari panjang lehernya. Kalau lehernya panjang itu si entok kelihatan banget besarnya. Kalau lehernya pendek kelihatan tuh kecilnya tuh, sangat signifikan. Meskipun dari perawatannya sama, dari pakannya sama, tapi berbeda dari segi pertumbuhannya. Nah, untuk betina ayam pelung ya, karena habis dicabut anaknya masih di bawah, belum dikeataskan. Si induknya masih di dalam kurung biar segera hilang itu naluri mengeraminya, soalnya tuh masih ikut-ikutan kelihatan. Cuma dikasih pakannya full pur saja. Purnya seperti yang tadi dikasih pur starter. Soalnya malas kalau ganti-ganti pur. Misalkan beli pur starter atau pur yang 512 itu, jadi nanti pas waktu kehabisan lebih cepat pur starter, nanti si entok-entok dikasih pur 512 sama anak ayam. Jadi ya lebih simpelnya ya gunakan sajalah pur starter saja, soalnya dari segi harga juga tidak terlalu jauh. Di daerah saya kalau pur starter 511 yang berapa itu, kalau harga keteng itu sekitar 12.500. Kalau pur 512 juga 13.000, beda sedikit lah, beda 500 perak. Nah, jadi dari konten kali ini kita hanya sekedar sharing dari segi pakan buat teman-teman yang biasa saya gunakan. Pakan tidak pakan yang lebih muluk-muluk atau yang campuran gimana-gimana yang lebih ribet. Saya cukup menggunakan dedak sama nasi aking sama pur saja, sudah kelihatan banget dari segi pertumbuhan si entok-entoknya. Apalagi kalau jenis entoknya jenis entok pedaging seperti jumbo Blitar, kayaknya bagus tuh kalau kita coba. Ya mungkin kedepannya kita akan coba belilah, soalnya harganya juga masih lebih mahal. Ya, paling mau beli 2 ekor dulu lah yang kecil-kecil, soalnya di daerah saya juga ada teman yang ternak jumbo Blitar. Mudah-mudahan secepatnya bisa kebeli si jumbo Blitar. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam mentok guys. Ini nih si gede banget tuh nih, si jantan. Kita akan jadikan pacakan ke depannya.